Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Sore. Oke. Jadi hari ini adalah jadwal proyek lanjutan. Saya harap adik-adik nanti udah mulai dari tugas 11 itu udah mulai lanjut lagi jadwal proyek, kemudian jadwal proyek lanjutan. Karena kita udah mulai em, ke akhir. Jadi ini adalah tugas akhir di mana UAS itu mengumpulkan tugasnya. Nanti saya share mungkin setelah kita bahas tentang jadwal proyek bagian 2 ini. Nah, jadi kita kemarin udah bahas durasi pekerjaan, start dan finish, kemudian kita ada hari libur, kita juga ada predesesor yang SS, FF, SF, dan FF, kemudian FS gitu ya. Finish start, start to finish gitu ya. Cuman bedanya early start, last finish gitu, sama aja sebenarnya bahasa Inggrisnya. Cuman beda early, ini start gitu ya. Nah, itu bedanya dari Perth dan Microsoft Project. Sebenarnya sama, mirip. Kita pelajarinnya mirip lah. Early, start, sama awal gitu ya. Atau finish, atau last gitu ya, finish. Nah, jadi kita bisa samakan di situ. Nah, kemarin juga kita sudah bahas em, durasi pekerjaan, kemudian ada hari liburnya kemudian ada 8 jam atau shift 1, 2, kemudian ada prodesesornya yang digabungkan, kemudian kita akan buat hari ini adalah sumber daya, resource, dan biaya atau cost. Nah, di mana sebelum kita masuk ke dalam sumber daya dan biaya, jadi kita harus setting dulu nih eh, regionalnya. Jadi ketika di regionalnya ini kita dari awal itu nanti mungkin saya akan running dari start. Adik-adik ke setting, di setting itu ada namanya control panel. Nah, search control panel. Nah, di control panel itu ada clock, language, dan region. Nah, di clock, language, region ini, yang ini, adik-adik nanti bisa ubah jadi formatnya Indonesia. Karena nanti akan mengganti dolar menjadi rupiah gitu ya. Jadi ketika kita ganti formatnya Indonesia, nanti akan mengganti menjadi rupiah di Microsoft Project-nya gitu ya. Jadi karena regionalnya pasti Indonesia, nanti si Microsoft Project itu akan membahas ke Indonesia karena untuk cost-nya. Nah, dari situ kita buka saja setelah kita udah setting region Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kita buka jadwal proyek yang kemarin, yang adik-adik sudah buat, mungkin sudah buat yang pertemuan 11 ya kemarin. Nah, kemudian udah dilanjutkan ke jadwal proyek ya kemarin udah dilanjutkan. Nah, lanjutin lagi nih. Kita open untuk si proyeknya. Nah, setelah di open, kita bisa lihat pada bagian tools option. Nah, di tools option ini ada simbol nanti rupiah. Jadi nanti kita simbolnya klik rupiah di gancatnya. Nah, ini kita pilih jadwal proyek, open, muncul file yang dimaksud, kemudian pilih menu tools pada di sini nih, tools. Pada tools, kemudian option, nah itu akan muncul, pastikan lagi simbolnya adalah rupiah, jangan dolar ya. Karena kita berbasisnya di Indonesia, mungkin proyek-proyek kita ya ada di luar negeri. Nanti kita kalau di luar negeri yang lain juga misalkan bukan cuma dolar, ada euro gitu, ada yen. Nah, kita bisa menggantinya sesuai dengan eh, proyek kita tersebut. Nah, jadi kita bisa ganti ke rupiah. Nah, pastikan ini rupiah
placementnya sama 1, desimalnya 0, dan currency-nya IDR, Indonesian rupiah, ya. Kemudian udah ketik simbol rupiah, oke. Dari tools ke option itu ya, dari option keluar nih di rupiah. Nah, adik-adik bisa untuk baru mengisi resource personil dan resource non personil. Jadi kita tadi ada terbelah 2 ya. Ada resource, kita pakai ini aja dan. Nah, ada resource warna kuning. Nah, kita ada resource. Nah, resource itu kebagi 2. Ada personil, resource, atau human resource-nya ya. Dan ada material, resource non personil. Ini material. Nah, jadi kita kebagi 2, ada resource personil, ada resource non personil atau material. Jadi nanti kita pada gancarnya itu kita akan bahas bahwa di situ kita akan jelaskan, kan kemarin kita juga udah ngedit adanya manajer proyek lah, misalkan developernya, kemudian mungkin programmernya, UI UX-nya, quality assurance-nya gitu di dalam suatu perusahaan yang proyek tersebut. Nah, di situ kita bisa masukkan, kan itu ada resource personil sama resource non personil. Nah, nanti kita ada masukkan lagi. Nah, ini di dalam view kita ke resource sheet gitu ya. Di resource sheet-nya ada muncul seperti ini tabelnya. Resource name, type, material label, initial, group, maksudnya dan lain-lainnya. Nah, biasanya di sini ada type, biasanya cost gitu ya. Kemudian kemudian ada juga untuk work. Jadi ada cost, work. Nah, yang work ini biasanya masuknya yang personil. Yang cost ini masuknya non personil. Gitu. Jadi nanti kita akan setting, saya running untuk adik-adik bisa mengerjakan resource ini. Simple, biasanya adik-adik bisa masukkan terlebih dahulu lah. Atau adik-adik yang belum, mungkin yang udah di resource sheet-nya ini udah keluar tampilan manajer proyek, ya. Misalkan ya, ada programmer atau yang lain gitu ya, tergantung dengan proyek adik-adik. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa belum ada yang non personil atau materialnya. Mungkin materialnya kita bisa masukkan aja yang simple-simple ya. Kalau biasanya kalau material ini banyaknya di proyek konstruksi. Alasannya karena kita menghitung batu bata gitu ya. Menghitung semen dan lain-lain gitu ya. Karena itu ada non personil material yang sangat detail. Kalau misalkan kita yang proyeknya itu berbasis internet gitu ya, berbasis sistem, nah itu biasanya memasukkannya adalah data-data cost material dari misalkan contohnya kabel atau data untuk server gitu ya. Jadi biasanya kita ngaruh ke materialnya yang itu gitu ya. Misalkan data untuk sewa server selama 1 tahun costnya berapa. Atau misalkan kita use per months gitu ya. Kita nggak sewa per year karena per month untuk proyek ini aja gitu ya. Bisa. Jadi nanti kita tulis misalkan per months kemudian costnya berapa. Itu. Nah, dari situ mungkin nanti kita bisa setting inisial, kita setting untuk grup-grupnya, atau nama-nama dari si label-label resource personil maupun resource non personil ini. Gitu. Jadi adik-adik nanti bisa setting. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah,
itu adalah resource. Simple. Tapi nanti kita akan running lagi dan kita akan coba-coba lagi di dalam si cost ini. Juga resource itu ya. Nah, di cost atau biaya, nah kita juga kebagi atas dua. Resource cost, biaya sumber daya, dan adanya fixed cost, biaya tetap. Jadi, adik-adik bisa untuk melihat yang biaya tetap tadi ya. Misalkan, ini masuknya tadi sebenarnya. Sumber daya itu personil, kalau yang ini adalah material. Nah, biasanya biaya tetap itu udah pasti. Kita udah tetapkan. Contoh, misalkan listrik, internet, itu udah pasti tiap bulannya. Mungkin kenaikannya per tahun, bukan kenaikan setiap bulannya, gitu ya. Mungkin flat atau mungkin naiknya sedikit doang, gitu. Itu bisa dikatakan biaya tetap. Nah, kalau misalkan sumber daya gitu ya atau resource cost itu biasanya masuk ke personil. Jadi otomatis udah ada nih fixed cost selama 1 tahun atau berapa bulan dari proyek yang adik-adik buat. Jadi nanti misalkan kita perlu tambahkan untuk unsur manual di dalam fixed cost-nya bisa gitu ya. Atau juga untuk resource cost-nya. Jadi resource cost itu perlu secara otomatis karena mau nggak mau dia harus mengerjakan berapa. Dan contoh ya, kita targetkan 2 bulan udah selesai nih proyek gitu ya. Hanya saja resource-nya kita baru 1 orang gitu ya. Nah, kita bisa setting untuk manajer proyeknya misalkan 1. Hanya saya mungkin ada wakilnya gitu ya. Atau mungkin waktunya kita perpanjang nih. Nggak mungkin si manajer proyek mengerjakan ini dalam waktu 1 hari. Contohnya seperti itu. Dan ada juga untuk fixed cost. Mungkin juga ada yang dibuat secara manual. Alasannya karena mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan unsurnya. Contoh tadi ya, listrik bulan ini sama listrik bulan depan mungkin berbeda harganya karena mungkin hari ini ada penggunaan untuk mungkin yang besar-besar ya. Ada servernya dinyalain semua gitu atau mungkin kita harus koneksi internet 24 jam dan ada misalkan 3 shift gitu ya nyala terus. Berbeda dengan besoknya mungkin shiftnya cuma shift 2 shift gitu ya atau 1 shift. Nah, itu akan berbeda dari harga listriknya. Oleh karena itu bisa dibuat secara manual. Walaupun itu fix ya, costnya nggak jauh-jauh. Hanya saja setiap bulannya pasti ada yang berbeda. Nah, bisa kita atur dari cost table ini, kita klik view. Kemudian table entry dan klik cost. Gitu ya. Dari cost ini kita bisa keluar nilainya si cost ini. Jadi dari yang kita sudah buat kemarin, nah kita bisa setting nih dari total cost-nya. Nah, biasanya di sini fixed cost accrual-nya ini ada 3. Ada ProRate. Duh, saya susah nih kok ini. Ada ProRate. Terus kemudian ada start, ada finish. Nah, biasanya yang start ini anggapnya adalah pembayaran secara DP. Gitu ya. Awal gitu ya. Jadi belum pakai aja kita udah langsung, misalkan ya, adik-adik ingin beli handphone. Ada DP-nya atau adik-adik beli cash langsung. Baru handphonenya kita bisa pegang. Gitu ya contohnya. Kalau finish, bisa nih kita pakai dulu udah di DP ya startnya berapa, finishnya nanti gitu ya, bayar nanti ya 3 bulan gitu ya, baru padahal udah pegang handphone tapi kita bayarnya 3 bulan kemudian. Nah itu namanya finish. Jadi bayar setelah selesai.
Atau ini bayar sebelum barang datang gitu ya. Atau programnya datang gitu ya. Anggapannya seperti itu. Nah, jadi ada 3. Pro-rate itu biasanya masuknya ke human resource-nya. Jadi udah pasti pro-rate tuh human resource karena dia tergantung dengan biaya udah berjalan. Start itu biasanya material. Gitu barang sebelum datang udah harus dibayar. Gitu. Atau finish. Ya udah deh nanti datang dulu barangnya baru pas kita udah selesai nanti ada taken biasanya per berapa persen gitu. Sebentar ya. Oke, sorry. Tadi saya batuk. Nah, jadi setelah kita udah setting, jadi nanti kita bisa ubah-ubah nih total cost-nya. Jadi kira-kira aja. Adik-adik nggak usah kayak ngoyok dulu karena biasanya rata-rata ini di aslinya kita itu ada namanya technical meeting. Jadi di situ sebelum proyek berjalan kita biasanya bangun rencana anggaran dulu. Nah, itu biasanya banyak atasan-atasan bahkan direksi turun untuk manajer-manajer proyek dan untuk orang-orang yang di lapangannya gitu. Jadi em, kira-kira berapa nih gitu dari masing-masing divisi kira-kira habis dananya untuk proyek ini berapa. Nah, itu bisa ada total cost-nya di budgeting. Nah, untuk variance ini itu ada minus kurang berapa gitu. Kalau nggak salah total cost dikurang baseline sama dengan variance atau aktual gitu. Nanti ada di situ. Nah, remaining ini nanti adalah total dari seluruhnya kira-kira udah kepake berapa. Tuh, aktualnya nanti em, biasanya kelihatan dari data ini di mana adik-adik bisa masuk ke dalam Microsoft-nya. Di masing-masing ini nanti ada penjelasannya. Saya variance adalah total cost kurang baseline gitu ya. Aktual adalah eh, misalkan data yang hari ini ada. Misalkan aktualnya udah ada pembiayaan 2 juta nih gitu ya. Misalkan ini ya contoh 3.600.000. Oh, berarti aktualnya udah sisa 1.600.000 nih gitu. Nanti adik-adik akan terlihat bahwa eh, uangnya tinggal sisa berapa. Remaining ini biasanya sisa. Aktual ini sekarang lagi pegang berapa duitnya. Tuh, sama sih sebenarnya. Cuman bedanya remaining aja nih kita udah datanya udah minus atau berapa. Jadi kita bisa terlihat dari total cost yang ada perkiraan sama aktual. Biasanya adik-adik kalau mau setting biar nggak rugi itu 20 sampai 30% di atas harga. Alasannya karena nanti ada receh-receh apa ya namanya, kayak pajak gitu ya. Terus kemudian ada PPN, PPH dan lain-lain lah pokoknya berbasis pemerintah. Atau mungkin ada juga transfer gitu ya. Itu kan ada dana transfer. Kemudian ada juga untuk perkiraan kenaikan harga yang hari ini dengan besok gitu. Bahkan untuk kalau di konstruksi itu ada sampai 50% sampai 70% kenaikannya. Karena kita nggak tahu untuk harganya besok berapa. Kalau itu konstruksi ya. Kalau misalkan di IT saya itu biasanya di range 40% gitu ya. 30 sampai 40. Jadi bisa menaikkan untuk harganya. Itu tergantung sama si direksinya mau untung berapa, profitnya berapa ya kita perkiraan untuk ikut tender yang mepet gitu ya agar menang tendernya. Bisa seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari tas yang ada terlihat seperti gambar dari yang sebelumnya, dari total yang sebelumnya nih kan kita masih begini ya. Jadi nanti kita bisa lihat juga oh udah segini nih biayanya gitu ya. Nah, nanti kita bisa save. Nah, di sini ada fixed cost sama cost per use.
Ya, kita bisa lihat ya tadi ya. Ada ProRat, kemudian ada start, end, dan ProRat. Tadi saya jelaskan. Ada 3 cara untuk cost per use. Ada start, kita pakai dulu, udah di DP, barang dateng. Dan ada end, ya udah bayaran nanti barang udah dateng, atau ProRat. ProRat biasanya masuknya ke human resource-nya, yang memang dibayar per hari atau dibayar per jam. Kalau di luar negeri per jam ya, kalau di Indonesia per bulan. Tapi ada juga yang sekarang di Indonesia berbayarnya per minggu gitu, tergantung proyek. Biasanya banyak-banyak yang kita bayar adalah anak-anak freelance. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk pengendalian biaya proyek ya bisa masuknya view resource sheet, kemudian atau view table dan cost. Jadi kita bisa lihat nih di sini untuk rate-rate-nya standar. Nah, biasanya kita bisa settingnya resource information, kemudian misalkan resource name-nya sistem analis gitu ya. Atau nanti programmer, kita bisa lihat nih standar rate-nya dia berapa. Misalkan 400.000 per day. Ya udah, dia gajinya 400.000 satu hari, dianggapnya untuk 1 bulan ya. 1 bulan misalkan 20 sampai 22 hari, ya anggaplah misalkan 4 juta, 20 ya, 8 jutaan gitu ya. Nah, 8 juta 800. Kalau 22 hari, kalau 20 hari ya 8 juta gitu ya. Nah, kita anggap taruh 400.000 per day, ya kita pro-rate gitu ya taruhnya. Kalau untuk resource. Yang kita bisa lihat nih di sini. Atau misalkan adik-adik ada manggil tukang kabel nih untuk pasang wifi. Nah, itu kan per hari di awal ya. Berarti kita tulis start karena dia tidak ada dalam day itu. Dia cuma hanya ada 1 hari. Jadi kita setting aja dia 1 hari dengan ya kira-kira bayar tukang pasang wifi atau pasang kabel berapa gitu. Biasanya ada kisaran 200.000, 250 gitu ya per harinya. Nah, itu bisa ada kita baru taruh start. Tapi kalau misalkan untuk pekerja kita taruhnya di ProRat. Nah, untuk cost per use kita udah lihat ya tadi table usage, kemudian kita udah lihat nih di sini hasilnya. Nah, di sini adalah cost per task gitu ya. Jadi setiap ada cost per use pemakaian atau cost per task. Jadi cost per kegiatan. Jadi per kegiatan berapa sih kira-kira? Nah, misalkan menganalisis ini 800. Meeting aja kita hitung ada dananya. Karena misalkan di meeting kita kasih teh manis gitu, kopi gitu ya. Atau juga ada crispy gitu ya. Misalkan saat juga aplikasi muncul, kita kan training dulu ya adik-adik. Kita harus buat trainingin pekerja yang ada atau mungkin misalnya contoh ya, Gojek. Gojek aja itu aplikasinya kita training ke driver-driver. Nah, itu ada dana untuk trainer itu. Jadi ada makanan gitu ya, ada mungkin disiapkan minuman. Nah, itu ada dananya. Nah, itu masuk juga di dalam cost yang ada. Udah diperhitungkan adik-adik. Nah, oke. Mungkin saya akan running, tapi saya end dulu ya yang ini. Stop dulu, nanti adik-adik join lagi. Oke? Join Oke, lagi ya. Kak. Oke, jadi saya biar nggak berhenti di tengah jalan untuk presentasiin Microsoft Project-nya seperti apa. Karena ini baru materi gitu ya. Oke, join lagi ya.